Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan rumah sakit darurat untuk mempercepat penanganan pasien COVID-19 yang hingga saat ini terus bertambah. Sebanyak lebih dari 300 tempat tidur telah dipersiapkan bagi pasien dengan kategori ringan, terutama orang tanpa gejala atau OTG untuk memaksimalkan masa isolasi mandiri. Apa saja fasilitas di rumah sakit darurat ini? Berikut liputan Monica Gracia dan juru kamera Haris Ramadhani di Rumah Sakit Darurat Pemprov Jawa Timur. Ya pemirsa, untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien COVID-19 dan juga mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit rujukan di Jawa Timur, kali ini Pemprov Jawa Timur mendirikan rumah sakit darurat yang terletak di kawasan Jalan Indrapura, Surabaya. Di mana untuk rumah sakit darurat ini kemarin sudah diresmikan oleh Menteri Kesehatan dan juga Kepala BNPB Pusat yang langsung datang ke rumah sakit darurat ini. Dan untuk saat ini, untuk kapasitas yang dimiliki oleh rumah sakit darurat ini kurang lebih ada 500 bed yang sudah disiapkan, di mana sudah terbagi antara beberapa tenda. Untuk yang pertama ialah tenda A, yang merupakan tempat saat ini saya berada, merupakan tenda administrasi. Lalu juga ada tenda B yang merupakan atau diperuntukkan bagi pasien laki-laki. Sementara untuk tenda C yang diperuntukkan untuk pasien perempuan, dan juga ada tenda medis. Untuk lebih jelasnya saat ini saya sudah bersama dengan bagian medis atau kepala medis dari Rumah Sakit Darurat di Jalan Indrapura, Surabaya milik Pemprov Jawa Timur. Selamat siang, Dr. Kris. Selamat siang. Apa kabar, dokter? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Dok, untuk fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Darurat yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur ini apa saja? Baik, jadi terima kasih. Saya Dr. Kris Yogo, penanggung jawab medik di Rumah Sakit Lapangan COVID Indrapura. Kami memang mempunyai kapasitas tempat tidur maksimal 300 pasien. Sementara ini kami masih bisa operasikan 2 tenda dengan kapasitas 1 tendanya 18 orang, 18 bed tempat tidur. Kemudian kami di belakang hall kami juga sudah sediakan 40 tempat tidur di hall yang sudah dilengkapi dengan tekanan negatif, dan kedepannya insya Allah kami akan lengkapi lagi dengan 200 tempat tidur dengan fasilitasnya adalah 1 kamar 2 orang. Ada kamar mandi, ada kelengkapan yang lain, kemudian ada televisi dan seperti rumah sakit biasa. Saat ini kami masih menampung pasien-pasien dengan konfirmasi positif yang bisa mandiri, yang mungkin ada masalah di rumah dengan karantinanya, tidak bisa melakukan sendiri, bisa dilakukan di rumah sakit ini. Kemudian pelayanan medik dasar, karena tenaga kami masih ada sukarelawan dari dokter umum maupun para medis yang membantu kami di lapangan. Nah, ada juga konsultan penyakit paru dan penyakit dalam serta dokter jantung juga ada. Namun karena fasilitasnya belum memenuhi standarnya, jadi kami bertahap akan melengkapi fasilitas itu. Jadi aktivitas yang dikerjakan di sini adalah tiap pagi kita bangunkan, kemudian kita ingatkan mereka untuk bisa beribadah. Kalau yang mereka beragama Islam bisa sholat, dan kita lengkapi dengan musola. Kemudian pagi jam 9 setelah agak sedikit panas, kami bangunkan lagi untuk bisa berolahraga, senam bersama dengan beberapa teman-teman sukarelawan dokter maupun para medis untuk membimbing bersama-sama supaya ada udara segar, ada keringat, kena sinar matahari, dan mereka akhirnya mencoba melakukan aktivitas sendiri seperti mandiri. Kami juga memberikan kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas sendiri, contohnya adalah mencuci baju sendiri. Jadi kami siapkan mesin cuci, mereka bisa mencuci sendiri, menjemur sendiri, mereka semuanya mandiri. Tetapi semua suplai makanan dan lain-lain kita berikan sesuai dengan porsi protein dan gizi yang memenuhi syarat supaya kekebalannya tumbuh. Baik dokter, terima kasih atas wawancaranya. Ya pemirsa, memang rumah sakit darurat yang didirikan oleh Pemprov Jawa Timur ini memang dikhususkan untuk orang tanpa gejala atau penderita COVID-19 dengan gejala ringan dan juga tidak berat. Karena sehingga untuk pasien yang berat nantinya akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan seperti RSUA, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dan saat ini masih ada sekitar 23 pasien yang rencananya hari ini akan kembali dipulangkan oleh Rumah Sakit Darurat di Jalan Indrapura, Surabaya ini, dan nantinya rencananya masih akan ada 3 lagi yang masuk, sehingga hal ini dapat mempercepat untuk memutus mata rantai COVID-19 jika penanganannya dilakukan secara tepat. Dari Surabaya, Monica Gracia, Haris Ramadhani, Metro TV.